Yang pemirsa, listrik telah menjadi kebutuhan penting bagi setiap orang. Terlebih di masa pandemi, banyak kegiatan belajar yang diselenggarakan secara daring. Sayangnya, belum seluruh wilayah teraliri listrik. Bahkan tercatat masih ada 433 desa yang belum mendapatkan aliran listrik. Lantas apa langkah yang diambil pemerintah? Berikut liputan tim Delik RCTI. Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur dan melimpahnya kekayaan alam, nyatanya masih ada desa yang belum tersentuh listrik. Padahal listrik merupakan elemen penting khususnya dalam mendorong perekonomian suatu daerah. Bahkan bagi masyarakat di pedesaan, kehadiran listrik dapat menjadi sarana untuk mencapai kemajuan melalui arus informasi yang bisa diakses dengan sarana listrik. Karena itu, pemerintah dinilai harus menyediakan listrik secara merata. Karena seluruh rakyat membutuhkan itu untuk melaksanakan aktivitas mereka sehari-hari, dan tidak bisa lagi pemerintah membiarkan masyarakat tidak memiliki akses atas listrik. Itu sudah wajib untuk disediakan bagi seluruh rakyat. Hal lain yang juga ikut luput dalam perhatian pemerintah saat ini yaitu pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi yang dinilai sulit dilakukan pada desa yang belum teraliri listrik secara menyeluruh. Akibatnya akses pendidikan pun semakin terbatas. Nah, harusnya pemerintah ketika menyikapi sekarang ini seperti pandemi, kemudian ada pendidikan jarak jauh. Nah, Kementerian Pendidikan juga harus melihat di mana jangkauan yang secara spot energi, spot listriknya terpenuhi, spot internetnya terpenuhi, kawasan mana yang tidak. Nah, kebijakannya ini harusnya tidak disamaratakan, harus ada pembelajaran jarak jauh. Terkait hal ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek menegaskan bahwa pihaknya hanya bertugas menentukan regulasi serta panduan dalam pelaksanaannya. Sementara tanggung jawab mutlak penyelenggaraan pendidikan berada pada pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan setempat. Jadi, bagi kesulitan-kesulitan infrastruktur, kesulitan-kesulitan yang mendasar seperti tadi, listrik tidak ada, kemudian jaringan internet tidak ada. Kita sudah menerjunkan, sudah mentransfer dana-dana yang disebut dengan dana alokasi khusus. Ya, itu jumlahnya cukup besar dan triliunan. Kegunaan dana alokasi khusus itu adalah untuk mengatasi problem yang tadi. Bisa pembangunan dalam bentuk fisik, membangun ruang kelas baru, membangun unit sekolah baru, membantu sekolah dalam mengatasi persoalan infrastruktur, genset, internet, dan seterusnya. Pemenuhan listrik merupakan kewajiban negara terhadap rakyat. Negara seyogyanya tidak boleh menunda-nunda hak masyarakat dalam menikmati layanan tenaga listrik. Sebab tanpa listrik yang memadai, masyarakat tidak dapat menikmati pembangunan ekonomi dan meningkatkan standar hidupnya.